Pria itu mengecat seluruh tubuhnya dengan cat putih lalu menyamar sebagai patung dan menyelinap ke dalam sebuah ruangan. Ia ingin mencuri permata yang sangat mahal tetapi banyak pengawal yang berjaga di sana. Tetapi pria itu dengan perlahan mengoyakkan remote control yang dipegangnya lalu sebuah mobil hitam perlahan keluar dari balik tiang. Mobil itu juga dilengkapi dengan sebuah kamera lalu mobil itu perlahan berjalan mengikuti alur keramik berwarna hitam agar tidak terlihat oleh para penjaga. Tepat saat mobil melaju mulus, seorang penjaga tiba-tiba muncul lalu pria itu segera menghentikan mobil hitam itu. Ketika penjaga itu berdiri tegak di atas mobil, pria itu langsung mengarahkan mobilnya melewati kedua kaki sang penjaga. Lalu pria itu menekan sebuah tombol dan mobil itu perlahan berubah bentuk menjadi berdiri. Mobil itu dengan pelan naik ke atas seperti yang diarahkan lalu sang pria menekan tombol sekali lagi maka keluarlah lengan mekanik yang mengambil permata dengan sangat cepat. Ketika berhasil mengambil permata, pria itu segera menekan tombol lalu proyeksi yang sama segera menggantikan permata. Setelah menyelesaikan tugasnya, pria itu pergi dan menyamar sebagai petugas kebersihan untuk keluar dari ruangan. Tetapi seorang intel yang bersimpangan dengannya merasa ada yang janggal lalu intel itu memanggilnya dan menodongkan sebuah pistol. Pria itu terpaksa berhenti tetapi saat ini ia sudah berdiri di atas penutup lubang got lalu intel itu memintanya untuk menunjukkan kartu KTP. Pria itu berpura-pura untuk mengambil KTP-nya tanpa diduga ia menekan tombol yang ada di pinggangnya lalu kemudian cairan hijau mengalir keluar dari bawah kaki pria itu. Ketika intel memeriksa KTP pria itu, ia menyadari bahwa orang ini adalah orang yang dicari saat ini. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, pria itu tiba-tiba terjatuh ke dalam saluran got dan detik berikutnya pria itu terbang keluar dari saluran got di seberang gedung. Akhirnya pria itu bisa bebas dengan santai menggunakan sepatu roda. Namun pria itu tidak merasa puas, ia bahkan menelpon stasiun TV dan mengatakan bahwa target berikutnya adalah pedang kuno berusia 600 tahun ini. Apakah yang akan dilakukan si pria untuk mendapatkan harta karun itu? Tonton terus alur ceritanya.